Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Ditya dari kelas 11 B2. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang jumlah pengaruh tugas sekolah terhadap tingkat stres siswa. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Nama saya Raisa Salsabila dari kelas 11 C2. Oke, langsung saja. Apa yang bisa terjadi pada siswa jika tugas sekolah itu lagi banyak-banyaknya? Biasanya tuh jadi gampang bad mood, terus gak bisa manage waktu. Apalagi kalau misalnya anak-anak organisasi itu kan pasti susah ya buat atur jadwal waktunya. Kayak gitu sih. Siapa yang paling sering merasa stres kalau tugasnya itu lagi numpuk? Kita, murid sebagai siswa-siswi itu pasti bakal merasa stres kalau misalnya tugasnya numpuk. Apalagi tugas numpuk itu bukan cuma satu mata pelajaran, ditambah juga ada ulangan, edukasi, dan lain-lain. Oke. Kapan biasanya siswa ini mulai merasa tertekan karena tugas, atau misalnya pas tugasnya datang barengan atau sebelum ulangan atau gimana? Ya yang tadi saya bilang, kalau misalnya nih kan semua guru tuh masih tugasnya macam-macam, deadline itu juga macam-macam, ada yang barengan, terus ditambah lagi ulangan numpuk, terus habis itu presentasi juga, catatan, ya itu nggak cuma satu dua tugas sih. Di mana siswa itu paling sering ngerjain tugas sampai dia bikin stres, misalkan di rumah atau di sekolah? Dua-duanya bikin stres. Karena kenapa? Karena kalau di sekolah itu kan pasti kita harus ngikutin jadwal deadline-nya. Kalau misalnya di rumah kita bisa nyicil untuk ngejar deadline selanjutnya. Tapi di rumah tuh nggak ada apa sih namanya suasana yang vibes itu nggak enak bosan. gitu. Jadi kebanyakan anak muda zaman sekarang kalau ngerjain tugas tuh di kafe di luar. Kenapa tugas yang terlalu banyak itu bisa bikin siswa itu gampang capek atau bad mood? Ya karena kita sekolah pagi, pulang sore, butuh istirahat, belum lagi ada yang les, ekskul, rapat, dan yang lain-lain, makanya kita cepat bad mood. Oh, oke, terakhir, gimana cara siswa itu ngatasin stres waktu tugasnya lagi numpuk? Dengan cara ini sih, mulai nyicil tugas-tugas yang deadline-nya lebih dekat terlebih dahulu, terus habis itu ya usahain buat nggak ada pikiran macam aneh-aneh lah gitu. Oke, terima kasih ya Raisa.